Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Teman-teman semuanya, mahasiswa prodi Ilmu Hadis yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya akan mengulang lagi apa yang saya telah sampaikan dalam keterangan saya dalam mata kuliah Academic Rating yang ada di kelas beberapa saat yang lalu, di mana kita akan mengenal bagaimanakah alur penulisan jurnal. Mari kita akan mengenalnya lebih dalam. Apa itu penulisan jurnal dan apa saja yang ada di dalam kepenulisan jurnal, sehingga ketika kita mau menerbitkan jurnal serta mau menuliskannya akan terstruktur. Baik kawan-kawan semuanya, saya akan ketengahkan jurnal itu hanya ada 5 aspek atau kadang 4 juga dikatakan seperti itu. Yang pertama kita mengenal IMRAD, IMRD, IMRAD ya. Pertama adalah introduction, pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan kepenulisan seperti apa, ya. Yang kedua adalah metodologi. Metodologi dalam menulis. Baik itu jenis penelitian yang ada di dalam jurnal tersebut atau artikel tersebut, sumber data yang didapatkan dari mana, teknik analisis datanya seperti apa. Yang ketiga, result. Result itu adalah hasil penelitian, temuan atau data peneliti. Data-datanya itu diambil seperti apa, ya. Kalau memang kita mengkaji tentang dandangan dalam perspektif living hadis pada masyarakat Kudus, maka kita juga mengetengahkan bagaimanakah data-data itu kita peroleh. Rangkaian dandangan seperti apa, kenapa kok dikatakan sebagai living hadis, kemudian prosesinya seperti apa dari awal hingga akhir, melibatkan berapa orang, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat di situ berapa, dan lain sebagainya. Ini adalah result ya, temuan kita di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah discussion, pembahasan, analisis dan interpretasi dari hasil. Kalau tadi adalah data-data lapangan, maka discussion ini adalah analisis kita. Kalau kita misalkan menggunakan analisis living hadis, berarti memecahkan masalah tadi berupa tradisi dandangan dengan living hadis yang kita miliki. Atau kalau kita menggunakan teori sosialnya John Rawls misalkan, atau Talcott Parsons misalkan, kita juga menggunakan analisis tersebut untuk membedah permasalahan yang kita angkat, kawan-kawan semuanya. Juga dalam akhir nanti akan ada kesimpulan berupa 1 paragraf atau 2 paragraf yang mengetengahkan tentang keseluruhan yang telah kita bahas, sehingga temuan-temuan kita itu hasilnya seperti apa, atau pertanyaan yang kita munculkan di dalam pendahuluan itu kita kemudian jawab seperti apa, itulah yang kita simpulkan. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik kawan-kawan semuanya, kita akan mengenal introduction. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita unggah dalam introduction misalkan ya. Kawan-kawan misalkan membuat jurnal ini. Ini adalah tulisan-tulisan saya yang pernah saya tulis, yang pernah saya kaji ya. Windows Capture. Ini saya akan rubah ke dalam Chrome ya, teman-teman.
Ini adalah tulisan-tulisan yang pernah saya tulis selama menjadi dosen di UIN Sunan Kudus. Ada sekitar 40-an lebih ya. Misalkan kita mengenal tentang ini, mungkin bisa menjadi inspirasi dalam kepenulisan kawan-kawan semuanya. Ada deradikalisasi pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis dalam upaya kontekstualisasi konsep jihad. Nah, ini dia membedah bagaimana pemikiran atau alur pemikiran orang-orang tertentu yang mengkonsepkan jihad ternyata itu adalah jihad fisabilillah, hanya berperang melawan musuh-musuh Allah, dan itu adalah salah. Karena kita tahu bahwa konsep jihad itu sangat meluas sekali. Bukan hanya jihad secara fisik tapi juga secara yang lain. Kemudian the power of the sanad in Islamic discourse in Arba'in hadis. Ada sanad dalam Arba'in hadisnya, hadis Nusantara. Ini juga menarik sekali, tulisan saya bersama Pak Rikza ya. Karena ada hadis Arba'in Nawawi, tapi juga ada hadis-hadis Arba'in miliknya ulama-ulama Nusantara. Di antaranya adalah Kiai Haji apa namanya, Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Ada Kiai Haji Mahfud Termas dan lain sebagainya. Kemudian juga ada counter naratif hadis of Kiai Haji Sya'roni Ahmadi dalam Faraid Saniyahnya. Baik, kalau kita mengenal semua ini kawan-kawan semuanya, kita bisa mengetengahkan bagaimanakah kepenulisan kita itu dimulai. Nah, ini penting sekali saya tekankan karena kita juga akan mengenal bagaimanakah alur pemikiran kita jika memang kita tuangkan di dalam ranah al-hadis misalkan, penulisan hadis. Kita mengenal pertama latar belakang itu bentuknya adalah menjelaskan tentang fenomena dan masalah penelitian yang kita kaji. Fenomenanya apa? Kalau memang kita melihat ada fenomena terkini yang baru happening, misalkan kenakalan remaja nih. Ada orang yang membawa parang yang sangat panjang sekali. Maka kita juga menuliskan latar belakang itu, menjelaskan fenomena-fenomena yang ada pada ranah sekarang ini yang kita temui. Ada banyak kasus misalkan perceraian yang ada di kota titik-titik misalkan. Maka kita juga membahasnya dalam introduction itu, data-datanya seperti apa, mengejutkan ataukah tidak, ada kenaikan atau penurunan dalam perceraian tersebut atau bagaimana, ini yang harus kita jelaskan. Selain itu juga yang kedua adalah urgensitas penulisan. Kenapa penulisan ini harus ada? Karena untuk menjawab ini dan itu. Kalau enggak ada, maka berarti itu bukan penulisan jurnal kawan-kawan semuanya. Berarti tulisan kita enggak ada gunanya. Ya. Sehingga urgensitas ini perlu kita jelaskan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kajian penelitian terdahulu, 2 ataupun 3 kita sampaikan meskipun tulisan ini tergolong sebagai tulisan yang baru, namun peneliti atau beberapa peneliti telah mengkajinya dalam jurnal masing-masing atau tulisan masing-masing. Di antaranya adalah penulis ini dan penulis itu dalam jurnalnya sekian membahasnya tentang apa. Tapi kita juga mengatakan riset gap-nya, perbedaan atau kekurangan penelitian yang sebelumnya dengan penulisan kita atau penelitian kita. Ya. Meski demikian, penelitian yang kita kaji ini tergolong adalah penelitian yang baru. Karena beberapa penelitian yang sudah saya sampaikan di atas tidak meneliti tentang ini dan itu. Ini yang menjadi distingsi atau gap riset permasalahan kita atau penelitian kita.
Yang berikutnya adalah rumusan masalah, kawan-kawan semuanya. Jangan tidak ada rumusan masalah. Pertanyaan yang sederhana yang menyampaikan aspirasi kita tentang apakah penulisan kita ini, tentang bagaimanakah kajian ini diharapkan nanti. Juga membatasi ruang lingkup kita bahwa kita itu tidak mengkaji tentang banyak hal. Cukup 2 pertanyaan saja yang kita kembangkan dan kita akan menjawab di dalam temuan atau hasil riset kita nanti. Kemudian berikutnya adalah manfaat penelitian. Kenapa ada manfaatnya tadi? Kalau tadi urgensitas kepenulisan kita, manfaatnya untuk siapa? Kita sounding kepada masyarakat tertentu misalkan. Kalau kita misalkan meneliti tentang ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa, zikir yang menjadi terapi pada penyandang ODGJ di misalkan dalam rumah sakit tertentu misalkan. Ini juga kajian-kajian ini sangat penting sekali karena nanti kita akan sampaikan kontribusi atau manfaat penelitian kita kepada masyarakat tertentu. Bagaimanakah pengembangan zikir di komunitas orang dengan gangguan jiwa tersebut sehingga mereka dengan konsep zikir tersebut akhirnya memunculkan masalah ataukah menyelesaikan masalah. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Kerangka teori, ya, kerangka teorinya nggak perlu ya, sebenarnya kerangka teori itu tidak ada di dalam introduction, biasanya seperti itu. Yang kedua, selain introduction, kita mengenal yang namanya metodologi, teman-teman semuanya. Metodologi itu apa? Dan bagaimanakah menulis metodologi? Misalkan metodologi penelitian kita, judulnya misalkan tentang counter narrative from hadis of text Kiai Haji Sya'roni Ahmadi dalam Faraid Saniyah. Berarti metodologi yang kita buat ini adalah kualitatif dengan pendekatan library research atau kajian pustaka. Karena memang kita mengkaji teks-teks hadis yang telah terbit, bukanlah kajian lapangan kawan-kawan semuanya. Berbeda lagi kalau misalkan itu adalah tentang kajian lapangan seperti halnya Earth I'm Tradition of Temulis Village, yaitu kajian tentang bagaimanakah mahasiswa saya itu mengkaji tentang sedekah bumi yang ada di desanya yaitu Desa Temulus dalam perspektif hadis, secara historical dan spiritual values, secara spirit ya yang terkandung di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah ranah kajian lapangan kawan-kawan semuanya, sehingga arah penelitian kita itu jelas ya. Jenisnya ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mix method ya, yaitu percampuran antara metodologi kualitatif dan kuantitatif, atau misalkan kajian lapangan dengan library research itu dicampurkan begitu saja, itu adalah mix method ya. Kemudian ada studi kasus dan lain sebagainya. Lokasi yang kita dapatkan itu ada di mana tempatnya. Ini harus jelas, tidak boleh kemudian kita membuat judul tulisan atau tulisan penelitian kita yang begitu luas. Misalkan gender dalam perspektif hadis. Ini sangat luas sekali. Yang kita bahas apa? Nggak jelas. Karena itulah penting kita tekankan di situ ada yang namanya tempat. Kajian tempat itu yang untuk memfokuskan lokasi kita itu mengambil di mana tempatnya. Ini kawan-kawan semuanya. Berikutnya selain itu adalah subjek dan informan. Yang kita teliti ini kalau memang mengandung wawancara, pada siapa kita mengambil data tersebut, kita mewawancara berapa orang, kita sampaikan di situ.
Kemudian sumber datanya diambil dari mana? Apakah dari riset kah? Atau temuan-temuan di lapangan kah? Atau seperti apa? Serta analisis, ini teknik analisis data juga kita sampaikan. Pakai observasi kah, wawancara kah, dokumentasi kah, pakai angket kah, ya, serta teknik analisis datanya seperti apa, kita juga sampaikan. Karena itulah, kalau kita sudah mengenal tentang metodologi penelitian, yang mana metodologi penelitian biasanya cukup 2 paragraf saja, yang sudah mengandung itu semuanya, kawan-kawan semuanya. Beberapa jurnal juga malahan melarang ada metodologi penelitian. Karena dia memfokuskan introduction itu sudah include dengan metodologi penelitian. Itu beberapa jurnal ada yang seperti itu. Seperti halnya jurnal riwayah misalkan. Kemudian dalam result, hasil atau hasil penelitian ini adalah paparan ya, paparan data yang kita peroleh. Kalau memang itu data lapangan, berarti data-data lapangan itu yang kita sampaikan. Dandangan itu seperti apa, prosesinya seperti apa, ya. Kemudian kalau memang kenakalan remaja, berapa siswa yang include dalam kenakalan remaja tersebut. Umur berapakah mereka? Dari temuan kita juga, apakah mereka itu dari keluarga yang sederhana ataukah tidak? Ya, background pendidikannya seperti apa orang tuanya? Apakah membiarkan anaknya pulang sampai larut atau seperti apa? Ada pembiarankah di situ dan lain sebagainya. Kemudian deskripsi objek ya, gambar lokasi, subjek, kondisi penelitian, sama seperti yang kita sampaikan tadi ya. Terus wawancaranya seperti apa, kalau memang ada wawancara kita sampaikan. Tabel atau grafik ya, kalau memang terjadi penurunan kenakalan disebabkan dengan pergaulan dengan anak-anak yang lebih baik, ada grafik menurun. Atau kalau misalkan kita meneliti tentang perceraian, ada penurunan setelah kita edukasi pada masyarakat ya tentang urgensitas dari pernikahan ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ada penurunan setelah itu. Maka kita juga sampaikan hasil dan analisis awal ya. Selain itu kawan-kawan semuanya, terakhir yang harus kita sampaikan dalam jurnal itu adalah discussion. Discussion itu adalah pembahasan bagaimana analisis kita tentang permasalahan-permasalahan tertentu tadi. Misalkan kita analisis dengan living hadis misalkan, atau dengan hadis-hadis tertentu, karena memang kajian kita adalah hadis, atau dengan ayat-ayat tertentu misalkan, ya. Penafsiran kita itu seperti apa, ulama-ulama menafsirkan itu seperti apa. Kemudian keterkaitan dengan teori. Teori menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan. Kita menggunakannya dengan living hadis, konsep living hadis. Maka kita juga melulu dengan konsep living hadis tersebut. Takhrij hadisnya seperti apa, hadis itu apakah sahih ataukah tidak. Misalkan Yusuf Al-Qardawi berkomentar tentang syarah hadis itu seperti apa, atau di Fathul Bari misalkan kita temukan ulama-ulama mengatakan seperti apa tentang hadis tersebut. Ya, jawaban atas rumusan masalah ini wajib kita tekankan. Tadi dalam introduction ada yang namanya pendahuluan. Pendahuluan itu ada pertanyaan singkat. Ya, kenapa atau mengapa? Nah, ini dia. Apa saja kita akan menjawabnya dalam discussion ini kawan-kawan semuanya. Harus ada. Kalau enggak berarti penulisan kita itu kurang. Kemudian interpretasi penelitian ya, pandangan dan argumentasi ilmiah penulis terhadap temuan-temuan tersebut. Kemudian kelebihan dan keterbatasan penelitian meskipun kita menyampaikan kepada pembaca meskipun peneliti sudah mencurahkan sedemikian rupa dalam
mengeksplor penelitian ini, namun masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Nah, ini juga harus kita sampaikan. Sehingga kalau memang secara komprehensif itu kita sampaikan dengan baik, maka kita juga akan menyampaikan yang paling terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan cuma dua paragraf atau satu paragraf yang apa namanya membahas tentang temuan-temuan kita. Kalau tidak ada itu berarti tulisan kita belum sepenuhnya sempurna. Terakhir kita sampaikan ada data-data pustaka, daftar pustaka yang disampaikan dalam terakhir. Biasanya kalau daftar pustaka itu lebih dari 30 jurnal ataupun buku yang kita sitasi, ya. Jangan kurang dari itu, karena itu adalah penulisan ilmiah. Cara ilmiah seperti itu kawan-kawan semuanya. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan mengenal Alor Jurnal. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.